Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat guru penggerak semuanya. Salam penggerak. Baiklah, untuk kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan ataupun mempresentasikan kepada rekan semuanya tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Nama saya adalah Zulhaimi SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 10 unit kerja SMA Negeri 1 Delima, Provinsi Aceh. Dasar-dasar pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan sebagai hak semua. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai hak semua individu tanpa memandang perbedaan latar belakang, suku, agama, atau status sosial. Oleh karena itu, ia memperjuangkan akses pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, pendidikan yang relevan. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan negara. Pendidikan seharusnya mempersiapkan individu untuk menghadapi kehidupan dan mengembangkan potensi mereka sesuai dengan tuntutan zaman ataupun kodrat alam serta kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan yang menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan seharusnya tidak hanya fokus pada aspek kognitifnya saja ataupun hanya sekedar aspek pengetahuannya, tetapi beliau juga mengembangkan aspek emosional, aspek sosial, dan aspek spiritual individu. Pendidikan yang baik harus mengasah kemampuan intelektual, emosional, dan moral siswa. Yang keempat, pendidikan berbasis pengalaman. Ki Hajar Dewantara juga menganjurkan pendidikan yang berbasis pengalaman atau pembelajaran yang aktif. Menurut Ki Hajar Dewantara, siswa harus diberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman langsung seperti eksperimen, observasi, dan interaksi sosial. Yang kelima, pendidikan nasionalis. Ki Hajar Dewantara sangat menekankan pentingnya pendidikan untuk membangun kesadaran nasionalisme dan cinta tanah air di kalangan generasi muda. Ia juga memandang pendidikan sebagai sarana untuk mempersatukan bangsa dan mengembangkan potensi bangsa Indonesia. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa murid adalah individu yang berada dalam proses pembelajaran di lingkungan kelasnya saja. Mereka memiliki beragam kebutuhan, kecerdasan, minat, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Proses pembelajaran di kelas yang sering saya lakukan sebelumnya adalah kegiatan pembelajaran sering lebih dominan ada pada guru. Guru lebih aktif daripada murid. Saya sering berkata pada peserta didik, jika kalian nurut dan patuh semua aturan dan perkataan guru, maka nilai kalian akan bagus. Kegiatan pembelajaran selalu berada di dalam ruangan kelas. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1?
Setelah saya mempelajari modul 1.1, tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, banyak pemahaman yang saya dapatkan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan sangat bagus dan membuat saya mengerti bagaimana sebaiknya seorang guru melakukan kegiatan pembelajaran seperti 1. Student Center, yaitu pembelajaran berpusat pada anak. 2. Siswa sebagai subjek, yaitu siswa sebagai agen utama dalam proses pembelajaran. 3. Guru adalah penuntun, yaitu membimbing mereka ataupun membimbing peserta didik melalui proses pemahaman, refleksi, dan pengembangan keterampilan. 4. Tujuan pembelajaran. Guru mengembangkan bakat, minat, dan perkembangan karakter peserta didik. 5. Kegiatan pembelajaran. Pembelajaran bermakna dan menyeluruh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 6. Penilaian. Proses penilaian adalah bagian yang berkesinambungan dan berintegrasi dalam proses pembelajaran. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang ingin saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Merancang pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. 2. Menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Yang ketiga, menerapkan pendidikan berkarakter dan memperhatikan budi pekerti dalam setiap proses pembelajaran.